Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Afifah dengan NIM 4423100223, kelas HK23A1, ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Integrasi Nasional. Di sini ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berakal dari suatu prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang ide persatuan di antara perbedaan. Jadi persatuan itu dibentuk karena terdapat konsep yang diinginkan masyarakat untuk mewujudkan yang namanya negara persatuan. Jadi Soekarno itu meletakkan prinsip-prinsip dasar negara persatuan atau negara kebangsaan disyaratkan adanya masyarakat yang bersatu di tengah-tengah perbedaan yang ada. Wujud persatuan itu harus tampak dalam kehidupan masyarakat. Jadi istilah integrasi sebagai upaya untuk menyatukan warga masyarakat itu yang memiliki dimensi yang berbeda-beda. Dimensi yang berbeda-beda terjadi karena sejumlah faktor, antara lain faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor identitas, faktor keyakinan. Jadi integrasi nasional memiliki dua pengertian mendasar. Yang pertama, integrasi nasional secara politis, artinya upaya dan proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, keagamaan masuk ke dalam satu wilayah teritorial bersama yang kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada integrasi nasional secara budaya, artinya proses untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam sehingga mencapai kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan negara kesatuan. Nah, setelah tadi pengertian integrasi nasional, di sini ada sejarah integrasi nasional. Jadi sejarahnya itu latar belakang terbentuk gagasan integrasi nasional berasal dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Integrasi nasional menjadi penting dan perlu di masyarakat yang majemuk ya. Gagasan untuk bisa memiliki rasa persatuan, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan cita-cita bersama. Proses pembentukan integrasi nasional dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek historis. Nah, kalau yang pertama ini aspek filosofis, itu integrasi nasional merupakan dasar nilai untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kehidupan di suatu negara. Yang kedua ini ada aspek historis, yaitu integrasi nasional terbentuk karena suatu latar belakang sejarah yang sama yang dialami suatu bangsa, misalnya kejajahan, penderitaan, karena faktor eksternal atau seperti penjajahan. Nah, yang ketiga ini ada faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Nah, yang pertama ini ada faktor pendorong. Yang pertama ada kesadaran bersama untuk hidup bersama dalam suatu wadah yang satu disebut negara Indonesia. Yang kedua, perasaan senasib dan seperjuangan dalam aspek sejarah. Yang ketiga, semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, ada kesepakatan nasional untuk mewujudkan negara. Yang kelima, adanya perasaan cinta tanah air yang diwujudkan dari warga negara. Yang keenam, adanya keinginan bersatu. Nah, yang kedua ini ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan akan keberagaman. Yang kedua, kuatnya paham identitas SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga ada ketimpangan sosial dan politik. Selanjutnya, orientasi integrasi nasional dalam bingkai NKRI. Orientasi integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan wujud dari tujuan bersama untuk bersatu. Integrasi nasional merupakan wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuk negara ini telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan, melahirkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia juga ada di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang terakhir, integrasi nasional merupakan dasar dalam pembentukan keutuhan NKRI. Proses perjalanan bangsa Indonesia pasca 1959 juga masih mengalami berbagai macam gejolak hingga pemerintah lama berakhir diganti dengan pemerintah baru yang disebut
era Orde Baru. Jadi fase era Orde Baru ini penguatan dan penegasan tentang jati diri dan identitas nasional mulai dibangun dan disusun melalui berbagai bentuk, model, dan strategi. Jadi secara ideologis ini proses pembangunan integrasi nasional dilakukan melalui program pelatihan terstruktur untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yaitu P4. Pancasila menjadi dasar bangunan berpikir masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Karena itu dalam integrasi nasional memerlukan persyaratan yang dipenuhi. Yang pertama ada kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan yang sama. Yang kedua adanya konsensus bersama. Yang ketiga adanya nilai dasar bersama. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.